Well, hola people, konnichiwa, balikin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Tahun 2024 ini jadi tahun yang unik buat pasar laptop gaming, bre. Kemarin kan udah ada tren laptop gaming minimalis yang berusaha tipis dan ringan. Sekarang ada tren baru lagi, yaitu laptop gaming compact. Contohnya ini nih, MSI Cyborg 14 A13V yang jadi laptop gaming 14 inci pertama di studionya Kudetek, bre. Menarik nih, langsung kita bahas kali ya. Walaupun compact, dimensinya belum setipis Ultrabook, bre. Masih di angka 1,86 sampai 2,2 cm. Karena Cyborg 14 ini masih menyediakan Ethernet port. Ini dia yang gue cari, ya kan. Kadang suka heran sama laptop gaming yang melupakan Ethernet port. Padahal kan lumayan penting buatku pribadi sih. Terutama buat para gamer kompetitif biar jaringan stabil dan minim latency. Tapi kalau nggak mau repot colok-colok kabel, Cyborg 14 tetap punya koneksi Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3 kok. Kalau bobotnya ini tuh sekitar 1,6 kg. Ini merupakan salah satu laptop gaming paling ringan yang pernah kita tes, bre. Kita angkat satu tangan pun ini ringan banget. Buat material sasisnya dan bodinya pakai perpaduan metal dan plastik. Finishing di sisi punggung dan area recessnya agak fingerprint magnet nih. Kalau buat area bawah punya finishing translucent agak transparan yang terinspirasi dari Cyberpunk. Ini bikin kesan gamingnya berasa banget, bre. Padahal brand-brand lain udah mulai menuju minimalis, tapi MSI Cyborg 14 ini tetap tampil agresif. Aksen translucent juga masih di bawah sampai ke layout keyboardnya ini. Ada di tombol power dan tombol WASD. Touchpad di sini proporsinya berasa agak lebar, bre. Padahal kan ini laptop gaming yang bersahabat dengan mouse gaming, ya kan. Tapi nggak apa-apa, feeling touchnya asik sih ya, nggak terlalu licin dan nggak terlalu keset nih. Soal layarnya, hinge atau engselnya belum bisa rata 180 derajat ya, dan layarnya ini pakai panel IPS 14 inci beresolusi Full HD plus 1920 x 1200p dengan aspek rasio 16:10. Dan karena ini laptop gaming, tentu punya refresh rate yang cukup tinggi up to 144 Hz, bre. Coverage gambut sRGB-nya hampir perfect di 99% dengan angka brightness yang menarik nih. Minimumnya cukup redup di 25 nits dan maksimumnya udah mendekati 500 nits yang artinya sangat bisa dipakai pada ruangan outdoor sekalipun. Dan lanjut kita bahas spesifikasi dari laptop ini. Laptop ini ditengahi prosesor yang umurnya 1,5 tahun ya, yaitu prosesor Intel Core i7 13620H. Prosesor ini punya 10 core dan 16 thread. Core-nya itu terbagi jadi 4 performance core dan 6 efficiency core. Buat clock speed-nya diklaim up to 4,9 GHz dengan power limit up to 115 watt. Tapi pas kita uji di multi-core test Cinebench R23 selama 10 menit, rata-rata TDP-nya sekitar 55 watt dan rata-rata suhunya cukup adem di 67 derajat Celcius, bre. Prosesor ini unggul 14% dari Ryzen 7 7735HS yang ada di unit MSI Thin A15. Tapi sedikit tertinggal dari Core i7 13620H yang ada di unit Katana 15, bre. Mungkin karena memang faktor cooling sistemnya, ya kan. Soalnya kalau di Katana 15 itu kan kelihatan kompleks banget ya cooling sistemnya. Sedangkan di Cyborg 14 ini terlihat lebih compact hanya dengan 3 buah heat pipe dan 1 buah kipas buat pembuangan panasnya, bre. Dan kalau soal GPU-nya gimana nih, bang? Cyborg 14 ini pakai distri GPU berupa Nvidia GeForce RTX 4060 laptop. Tapi sayangnya 45 watt doang TDP-nya, ya kan. Selain bertujuan menghemat daya, tentu biar cooling sistemnya tadi bisa ngimbangin, ya kan, bre. Pas kita tes Max selama 10 menit, suhunya tuh mentok di 62 derajat Celcius dengan TGP jalan maksimal di 45 watt. Buat gambaran performanya, ini mirip sama RTX 4060 di unit MSI Thin A15 yang sama-sama 45 watt juga. Tapi bre, performa itu sedikit lebih kenceng, ya kan. Baik itu di pengujian Fast Track Ultra, Port Royal, ataupun Time Spy Extreme. Dan fitur-fitur andalan dari RTX 4000 series juga tetap tersedia di sini ya. Seperti fitur DLSS 3.5 yang diklaim bisa nampilin frame lebih banyak sehingga FPS tuh bisa lebih tinggi. Terus ada fitur Path Tracing yang memberi peningkatan kualitas gambar pada scene yang berkaitan dengan ray tracing seperti scene refleksi dari pantulan cahaya, bre. Kalau buat memori atau RAM-nya, dikala laptop lain udah mulai didominasi tipe memori LPDDR5X, di Cyborg 14 ini masih pakai RAM SODIMM DDR5. Poin plusnya adalah tentu upgradable ya. Secara default kapasitas memorinya tuh 2 kali 8 GB atau 16 GB dual channel dengan frekuensi 5200 MHz. Kalau kurang lapang atau kurang kenceng, kita bisa upgrade sendiri, bre. Sedangkan buat storage-nya cuma ada satu slot M.2 NVMe yang terisi satu buah M.2 NVMe berkapasitas 512 GB dengan transfer
speed di kisaran 4300 MB per second. Sayang sekali bre, laptop kecil ini SSD NVMe-nya slotnya cuma satu, tidak bisa diupgrade, bisanya diganti ya kan. Dan kita lanjut ngebahas soal baterainya. Kapasitasnya menurutku masih kecil buat sebuah laptop gaming ya, cuma 53,5 watt hours. Tapi perlu diingat lagi bre, ini laptop gaming compact yang mesti ngejar bobotnya supaya ringan ya kan. Di pengujian kita sih lumayan awet ya, tembus 5 jam. Screen on time-nya buat streaming YouTube 1080p. Sedangkan buat charging time-nya berbekal adapter 120 watt butuh waktu sekitar 1,5 jam. Apakah termasuk kenceng? Enggak juga ya. Buat utilitas lainnya, laptop ini masih pakai webcam sederhana 720p aja ya, yang emang masih jadi standar webcam di laptop gaming entry level. Kalau buat speakernya berupa stereo speaker dengan power 2x2 watt aja ya kan, hasil tuningan DTS. Dan buat sampel webcam dan speakernya sebagai berikut bre. Ini deh bre untuk kualitas perekaman menggunakan webcam dari laptop gaming MSI Cyborg 14 A13V, yang mana ternyata surprisingly kualitasnya cukup oke di cahaya yang baik ya. Ini 720p 30 fps loh. Dan untuk mikrofonnya stereo ya, ada 2 buah mikrofon di samping webcam, dan harusnya sih ini berisik banget ya, tapi ternyata noise-nya mampu meredam kebisingan yang cukup baik lah gitu. Gimana menurut kalian bre? Dan seperti biasa, di laptop gamingnya MSI pasti ada MSI Center. Isi menunya tuh mulai dari monitoring hardware, user skenario, sampai live update nih. Yang menarik, di menu user skenario ada opsi MSI AI Engine. Preset ini bakal menyesuaikan performa hardware sama task yang lagi aktif di laptop ini bre. Misalkan lagi gaming atau rendering, otomatis bakal jalan full speed. Sedangkan kalau lagi idle bakal beralih ke preset yang lebih low power buat efisiensi dayanya nih. Dan disclaimer dulu di sini ya kan, selama pengujian kita pakai preset yang extreme performance pastinya, buat ngeliat kemampuan maksimal dari Cyborg 14 ini ya kan. Dan pengujian pertama ada di 3D Creation nih. Kita tes laptop ini buat render image scene BMW di aplikasi Blender. Kalau pakai CPU render jelas masih tembus 3 menitan. Tapi kalau rendernya pakai GPU cuma butuh waktu 11 detik aja nih. Dan kita lanjut ke bagian editing video bre. Tentu ya, buat preview kagak ada kendala meski di resolusi 4K sekalipun ya kan. Kalau buat render time-nya video 4K berdurasi 1 menit cuma butuh waktu 40 detik aja. Ini 5 detik lebih kenceng ketimbang render time-nya di MSI Teen A15 bre. Kalau buat render time video Full HD cuma butuh waktu 10 detik aja. Dan kalau buat urusan per AI-an, kita tes juga ya untuk generative image di Stable Diffusion ya. Hasilnya bisa dapat 1 waifu dalam waktu 4 detik aja, alias 15 waifu per menit. Ini cukup mengejutkan ya kan, karena selisihnya sama RTX 4060 di unit laptop MSI Teen A15 bisa sampai setengah detik nih. Bahkan performa generatifnya juga lebih kencang ketimbang RTX 4060 75 watt yang ada di unit Nitro 550 nih. Dan nextnya kita bakal bahas gaming testnya di sebuah laptop 14 inci. Ini laptop gaming 14 inci. Gimana buat gaming bang? Tentu kita masih tes di resolusi native-nya, yaitu di 1920x1200p. Game pertama ada Cyberpunk 2077 yang kita tes di preset high. Native-nya cuma dapat 35 fps aja. Tapi tenang, kalau kita set DLSS 3 quality, performanya meningkat 3 kali lipat meskipun ray tracing-nya on. Ngeri emang ya fitur frame generation kayak gini nih. Game yang ada frame generation-nya juga ada Forza Horizon 5 nih. Masih main di preset high, tapi peningkatan performanya nggak seugal-ugalan seperti di game Cyberpunk tadi bre. Di sini cuma meningkat sekitar 30-an fps aja. Game ketiga ada God of War yang ternyata bikin laptop ini kewalahan ya. Di preset high cuma dapat 60 fps walaupun DLSS-nya udah aktif nih. Lanjut ke game Horizon Zero Dawn dengan preset ultra tentunya. Kalau tanpa DLSS masih bisa mepetin 90 fps. Kalau pakai fitur upsampling DLSS di game ini belum sentuh 100 fps sayangnya. Sedangkan di game Far Cry 6 dan Assassin's Creed Mirage, performa di kedua game ini ya 11-12 bre. Sama-sama kita tes di preset high, rata-rata fps-nya tuh tembus ratusan dengan syarat fitur upsamplingnya diaktifkan bre. Kalau buat game kompetitif, kita coba tes main The Final dengan RTX off. Antara preset high dan medium selisihnya nggak begitu berarti. Jadi mending kalian main di preset high aja sekalian, yang bisa dapat rata-rata di 86 fps. Di game PUBG pun demikian ya, selisih performanya antara preset high dan medium cuma terpaut 6 fps aja. Kalau begini mending sekalian main di preset
preset high aja ya kan. Kalau game Dota 2 di preset rata kanan dan screen render di 100%, rata-rata FPS-nya tuh tembus 130 FPS. Cocok banget sih ya main di layarnya Cyber 14 yang punya refresh rate 144 Hz. Game selanjutnya ada CS2 yang kita mainkan di dua preset ya. Di preset high tanpa FSR dapat rata-rata di 114 FPS, sedangkan di preset low dengan FSR quality performanya tembus 180 FPS lebih. Dan game terakhir ada Valorant yang kita tes di preset rata kiri biar dapat FPS maksimal, ternyata masih bisa tembus 275 FPS, gokil. Terakhir kita sedikit bahas mengenai suhu. Kalau kondisi idle, suhu prosesor agak anget nih di angka 51 derajat Celcius, sedangkan suhu GPU-nya lebih adem di 47 derajat Celcius. Terus buat powernya, TDP prosesor jalan di 13 watt dan TGP GPU jalan di 8 watt aja. Kalau buat suhu permukaan, kita rekam pas lagi tes game Cyberpunk 2077 di area touchpad dan wrist rest tentu adem ayam sekitar 32 derajat Celcius. Geser ke keyboard, di area kiri tempat dimana kipas berada, suhunya masih adem juga di 35 derajat Celcius, tapi di area kanan udah mulai menghangat nih, tembus di 45 derajat Celcius dengan hotspotnya di angka 52 derajat Celcius. Yang sepertinya itu posisi chip prosesor atau GPU-nya, bre. Kira-kira itu dia ya, ulasan atau review kami mengenai laptop gaming 14 inci dari MSI. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan nih. MSRP MSI Cyborg 14 A13V ini di angka 18.999.000 rupiah alias 19 juta lah ya kan. Agak pricey memang ya bre, tapi kalian harus ingat di dunia teknologi semakin compact sebuah form factor maka akan semakin mahal pula. Tapi kalau kalian ubek-ubek sendiri di Tokopedia ya, ternyata ada yang jual di kisaran 15,8 juta. Ini tergolong murah loh ya kan. Apalagi kalau lihat dari segi spesifikasinya, yaitu Core i7 13620H dan RTX 4060 ya kan. Pesaingnya udah jelas ada Pongo 760, Colorful Evolve P15 yang ada di rank 16 jutaan, dan ada LOQ 15 sama TUF Gaming F15 yang tembus 20 jutaan. Tapi balik lagi memang ini adalah sebuah laptop gaming 14 inci yang sangat menarik ya kan. Dan hal menarik dari MSI Cyborg 14 ini jujur dari segi portabilitasnya bre. Ini menarik banget ya buat kalian yang emang lagi cari laptop compact tapi bisa buat gaming gitu loh. Dari segi layar pun udah lumayan mantul ya kan, baik itu coverage gamut ataupun brightness-nya. Terus jangan lupain RAM yang masih upgradable karena pakai tipe memori SODIMM ya kan. Kalau buat nilai minusnya mungkin di bagian cooling sistemnya aja ya kan bre. Satu buah fan buat sebuah laptop gaming kayaknya terlalu maksa kali gitu ya kan menurutku. Kalau menurut kalian gimana nih untuk sebuah laptop gaming 14 inci yang kipasnya cuma sebiji doang ya kan? Ya ngejar ringan juga sih ya kan, ngejar portabilitas lah intinya. Jadi kira-kira itu dia, gimana menurut kalian? Coba kita ngobrol-ngobrol kali ya di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini bre. Channel Vinsa kalau sudah terima kasih. Sampai jumpa di video. Bye bye.